Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita bisa sehat selalu sehingga kita bisa terus ikut dalam pembelajaran sejarah, khususnya sejarah Indonesia. Nah, untuk melanjutkan materi yang kemarin dalam video pembelajaran Ibu mengenai manusia, ruang dan waktu. Nah, sekarang kita akan lebih mendalam lagi belajar mengenai bagaimana sih cara berpikir perubahan yang terjadi dan keberlanjutan yang terjadi dalam sejarah. Bagaimana perubahan dan keberlanjutan yang terjadi dalam sejarah, bagaimana cara berpikir sinkronik, bagaimana cara berpikir diakronik, dan juga bagaimana cara berpikir secara kronologis dan juga secara bagaimana sih periodisasi seperti itu. Oke, di sini ada mata pelajaran wajib ya, sejarah Indonesia. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Kita akan masuk ke bab 1 ya. Nih, mengenai manusia dan sejarah. Nah, di sini ada hakikat sejarah, kedudukan manusia dalam sejarah, konsep ruang dan waktu dalam sejarah, baru ke kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Oke, di sini ada hakikat sejarah, sudah juga Ibu jelaskan dalam video sebelumnya. Itu ada sejarah sebagai peristiwa. Di sini ada mungkin yang namanya masa reformasi ya, ketika terjadinya penurunan pengunduran diri dari Presiden Soeharto. Ini sebuah peristiwa yang tidak akan terulang kembali ya. Satono Kartodirjo menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh dan yang sangat besar ya bagi kehidupan manusia. Nah, sejarah sebagai kisah. Nah, ini adalah seorang veteran gitu yang menjelaskan kisah-kisah heroik yang terjadi pada masa lampau. Beliau ikut serta ketika itu dalam sejarah dan dikisahkan kembali oleh beliau. Nah, merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media seperti halnya veteran ini gitu ya. Nah, seperti itu. Kesimpulan apa yang Anda peroleh dari penjelasan tersebut. Nah, kalian harus memahami bagaimana sih sejarah sebagai peristiwa, bagaimana sih sejarah sebagai kisah seperti itu. Nah, kedudukan manusia. Nah, kedudukan manusia dalam sejarah itu ada objek sejarah, ada sebagai subjek sejarah. Kalau sebagai objek sejarah, manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Sedangkan subjek sejarah, manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Nah, kalau objeknya manusia dan subjeknya itu adalah pasti berkontribusi gitu. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Ya, jadi ada peneliti, ada juga yang diteliti yang merupakan subjek sejarah. Nah, konsep ruang dan waktu kemarin kan Ibu juga sudah menjelaskan ya dalam video pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini juga dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa, cakupan pembahasan. Nah, makanya ada kajian sejarah berdasarkan ruang. Ada sejarah pedesaan, ada sejarah kota, dan juga ada sejarah lokal gitu. Jadi dibagi babakannya dikarenakan kan ada konsep ruang gitu, seperti itu. Jadi nanti ada sejarah perdesaan, ada sejarah perkotaan, ada sejarah lokal seperti itu. Nah, sekarang konsep ruang ya, konsep waktu. Tadi konsep ruang, sekarang konsep waktu dalam sejarah menandai sebuah peristiwa bersifat unik gitu ya, menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos, menandai kondisi suatu zaman gitu ya. Jadi konsep waktu dalam sejarah, konsep ruang dalam sejarah, kalian harus memahaminya seperti itu. Oke, sekarang kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Nah, di sini ada konsep waktu ya. Nah, konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia jelas. Karena yang penting dalam sejarah itu adalah waktu kan, kapan berlangsungnya peristiwa tersebut. Nah, menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur ya. Jadi konsep waktu itu ada perubahan ya, ada perkembangan, ada pengulangan, ada kesinambungan. Yang di dalam yang namanya sejarah itu pasti ada perubahan gitu kan. Ketika terjadinya suatu peristiwa, adakah perubahan ya? Adakah perubahan sikap dari manusia tersebut? Apakah ada perubahan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya? Perkembangan. Nah, perkembangannya apa? Setelah mereka terjadi suatu peristiwa tersebut, mereka perkembangannya seperti apa? Baik perkembangan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain. Pengulangan. Apakah ada sebuah peristiwa yang terus berulang gitu kan pada peristiwa tersebut di waktu tersebut seperti itu. Kesinambungan. Adakah gitu kan dari akibat terjadinya peristiwa tersebut, adakah sebab kenapa peristiwa itu terjadi? Makanya ada yang namanya konsep sebab akibat dalam sejarah.
Carilah penjelasan selengkap-selengkapnya terkait keempat unsur tersebut. Silahkan kalian bisa lihat perubahan itu apa, perkembangan itu apa, pengulangan itu apa, kesinambungan itu apa, seperti itu. Nah, sekarang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Lihat, kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Perhatikan contoh, nih, ledakan bom atom di Jepang pada tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki. Ada perubahan. Perubahannya apa? Menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Ini sebuah perubahan. Ya, sedangkan keberlanjutan dari peristiwa bom atom ini gitu kan mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang, ya, dirubah semua wilayah jajahan Jepang. Yang terakhir adalah munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom gitu kan oleh sekutu, maka ternyata ketika itu Indonesia langsung kan bersikeras untuk menjadikan Indonesia itu merdeka, seperti itu. Nah, itu kan dengan adanya perubahan dan keberlanjutan dari peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, seperti itu. Oke. Konsep kronologis. Nah, di dalam sejarah itu ada sebuah konsep dinamakan konsep kronologis. Nah, seperti halnya contohnya ini. Ketika Indonesia merdeka, yang pertama kali dilakukan itu adalah pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah itu ada kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke darat Vietnam untuk menyatakan bahwasannya Indonesia ingin merdeka gitu kan. Jadi ada yang namanya ingin adanya kekuasaan kedaulatan lah dari negara lain gitu kan, pengakuan kedaulatan. Nah, hingga akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok gitu kan yang membawa para golongan tua gitu yang dibawa ke Rengas Dengklok gitu kan oleh para pemuda gitu. Untuk apa? Untuk segera memerdekakan Indonesia. Hingga akhirnya terjadilah Indonesia merdeka. Ini adalah konsep kronologis. Kronologis itu adalah berdasarkan waktu. Nah, kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya, seperti itu. Nah, sekarang ada juga konsep diakronik. Kalau tadi kita belajar mengenai konsep ruang dan waktu, belajar mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan, belajar mengenai tadi ya, belajar juga mengenai konsep-konsep yang lain kronologis. Nah, sekarang ada konsep diakronik dalam sejarah. Nah, konsep diakronik itu adalah setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Nah, konsep diakronik memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan bergerak sepanjang masa. Diakronik mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dengan sedikit keluasan ruang. Jadi kalau diakronik itu lebih pada berkelanjutan. Tadi ya konsep perubahan dan berkelanjutan. Di konsep diakronik ini sejarah sekali gitu. Konsep sejarah sekali karena sejarah itu mementingkan sifat kronologis tadi gitu kan, berdasarkan waktu gitu. Apapun berdasarkan waktu dan pasti ada yang namanya sebab dan akibat. Ada yang namanya perubahan dan keberlanjutan. Itu adalah konsep diakronik. Nah, yang kedua adalah konsep sinkronik. Nah, kalau konsep sinkronik ya, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial lain. Nah, jadi misalkan gini, ada peristiwa yang namanya tadi bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, peristiwa tersebut, bom Hiroshima dan Nagasaki tersebut pasti ada dampaknya kan? Bagaimana dampak sosialnya, sosiologinya seperti apa, dampak perekonomian seperti apa nih, seperti ini, dampak politiknya seperti apa. Ini berdasarkan konsep sinkronik. Jadi tidak seperti diakronik berkelanjutan gitu ya, peristiwanya terus menerus. Kalau ini mengkajinya hanya satu peristiwa. Misalkan tadi bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, berhubungan dengan bagaimana perkembangan sosialnya, bagaimana perkembangan ekonominya, bagaimana perkembangan politiknya. Nah, saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu seperti halnya diakronik, tapi juga meluas dalam ruang gitu. Jadi ruangannya luas, bukan hanya sejarah dalam waktu saja seperti hanya tadi diakronik gitu kan. Kalau sinkronik lebih pada bagaimana cara sejarah itu meminjam ilmu bantu lain, seperti halnya bagaimana dampak ekonominya dari peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki, seperti itu. Nah, konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya, jadi semakin meluas ya karya sejarah, seperti itu. Nah, selain itu tadi kan Ibu jelaskan bahwa sejarah itu bukan hanya ada konsep perubahan dan keberlanjutan, konsep sinkronik dan diakronik, ada juga konsep yang namanya kausalitas atau sebab akibat. Nah, konsep kausalitas menurut Suhartono adalah multikausal atau kemajemukan sebab. Menunjukkan sebab tidak hanya tunggal, tetapi terdiri atas banyak. Sebabnya banyak kan, peristiwa Hiroshima dan Nagasaki kan sebabnya banyak gitu kan. Apa sebabnya? Oh, ternyata Jepang itu tidak mau dikalahkan oleh sekutu ketika terjadinya perang Asia Pasifik atau Asia Timur Raya. Kalian bisa baca lagi ya mengenai perang Pasifik. Nah, seleksi kasual. Nah, menyeleksi banyak sebab menurut hierarki tertinggi berupa sebab utama atau prima causa dari sekian banyak sebab. Jadi ada sebab, ada akibat ya, seperti itu.
Nah, konsep periodisasi. Nah, maka di dalam sejarah itu selain ada konsep sebab akibat, ada konsep sinkronik dan diakronik, ada konsep perubahan dan keberlanjutan, ada konsep ruang dan waktu, ada juga konsep periodisasi. Nah, periodisasi itu merupakan pembabakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Contohnya nih, nah, tahun 1200 lahirnya zaman modern. Tahun 1630 lahirnya perjuangan berebut hegemoni. Jadi berdasarkan periodisasi. Seperti halnya gini, di Indonesia itu materi sejarah tuh ada yang namanya materi manusia praksara kan. Manusia praksara. Setelah manusia praksara langsung ke masa Hindu-Buddha. Setelah masa Hindu-Buddha masuk ke masa Islam. Setelah masa Islam masuk ke masa kolonialisme atau Hindia Belanda seperti itu. Nah, itu merupakan sebuah periodisasi dalam sejarah, khususnya dalam pembelajaran sejarah. Jadi ada periodisasinya. Nah, ini contohnya gitu. Tahun segini ada perjuangan berebut hegemoni. Tahun segini pembentukan negara jajahan. Tahun 19 munculnya konsep Indonesia. Tahun 42 runtuhnya negara jajahan, dan tahun 50 sampai 28 terbentuknya Indonesia merdeka. Jadi gitu, seperti halnya tadi gitu, ada kolonialisme, terus ada setelah kolonialisme ada pergerakan nasional, setelah pergerakan nasional ada pendudukan Jepang, setelah pendudukan Jepang hingga lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu yang dinamakan konsep periodisasi. Nah, itu jadi konsep-konsep yang kalian tadi yang Ibu tadi jelaskan itu harus dipahami oleh kalian dari mulai konsep ruang dan waktu hingga lahirnya konsep ruang dan waktu, konsep perubahan dan keberlanjutan, konsep sinkronik dan diakronik, konsep sebab akibat gitu kan, konsep kronologis, dan konsep periodisasi dalam pembelajaran sejarah. Itulah yang kita bahas dalam kegiatan kali ini. Nah, ini kalian bisa menyeleksinya secara bertahap. Oke, sekian mungkin penjelasan dari Ibu mengenai proses perubahan dan keberlanjutan, berpikir sinkronik dan diakronik, konsep kausalitas atau sebab akibat, hingga akhirnya pada konsep periodisasi dalam pembelajaran sejarah. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.